Iya, poin dari pertanyaannya ini panjang ya, Ustaz Pajain ya. Agak curhat sedikit. Ya, pertanyaannya ini mungkin terkait dengan timbul flek setelah menstruasi. Ya, Pak? Timbul flek setelah menstruasi. Ya, timbul flek setelah menstruasi. Jadi berarti ini terkait dengan hukum flek ya. Terkait dengan hukum flek. Bagaimana hukum flek? Ini ringkasnya gini ya, hukum flek ini panjang penjelasannya. Ringkasnya hukum flek, pertama, flek ini bahasa syariatnya, bahasa Arabnya itu adalah sufrah wal qudroh, kekuningan dan kekeruan. Flek. Dan darah flek ini itu adalah darah flek ini bisa dia darah haid, bisa juga darah istihadah selain haid. Jadi flek ini bisa darah haid, bisa juga darah istihadah. Karena flek itu maksudnya ini, jadi kalau orang buka, mohon maaf ya, buka pembalutnya atau buka celana bagian dalamnya, dia buka, lihat kemudian ada titik-titik. Nah, ini flek maksudnya. Dan ini berasal dari tetesan darah. Darah nifas netes, darah istihadah netes, darah haid netes, sama penampakannya. Ya, sama penampakannya, sehingga beberapa ulama mengatakan seperti Ibnu Qudamah mengatakan ya, kalau inna sufrata wal qudrata laisata ya, minal haidi syai'an. Minal haid ya. Jadi sufrah sama qudrah flek itu bukan haid secara mutlak. Jadi ributnya di sini. Nah, maksudnya agak bikin pusingnya di sini. Flek itu bisa darah haid, bisa darah selain haid. Bingung kadang-kadang kan, kayak kasus ini bingung ya, setelah setelah 14 hari 10 hari timbul flek seperti menstruasi. Bingung. Nah, bagaimana hukum flek ini? Nah, ini banyak pertanyaan, ringkasnya seperti ini, langsung poinnya aja ya, kesimpulan karena penjelasannya agak panjang lebar. Hukum flek seperti ini, karena ingat flek itu bisa darah haid, bisa darah istihadah selain haid ya. Kesimpulannya ringkasnya seperti ini, darah flek ini dirinci. Yang pertama, flek yang keluar sebelum haid. Darah yang keluar sebelum haid. Nah, ini diperhatikan juga ya, yang bawa bapaknya diperhatikan, ini terkait kemerdekaan soalnya. Ya, bapak-bapak perhatiin ya. Yang bikin ragu-ragu nih. Ya. Flek yang keluar apa? Sebelum menstruasi. Contohnya misalnya dia punya jadwal menstruasi mulai tanggal 5 sampai tanggal 12, 7 hari. Ya, dia menstruasinya tanggal 5 sampai tanggal 17. Kemudian fleknya keluar sebelumnya, dan ini pun dirinci. Nah, rinci lagi nih. Flek yang keluar mendekati menstruasi, misalnya menstruasinya tanggal 5 kan biasanya ya, tiba-tiba ngeflek tanggal 4 sama tanggal 3, kemudian disertai, satu lagi syaratnya, disertai rasa nyeri menjelang haid, apalagi diperkuat dengan rasa nyeri menjelang haid, maka flek ini dianggap haid. Paham ya? Haidnya tanggal 5, kemudian fleknya keluar tanggal 4, tanggal 3 menjelang haid. Ya, keluar ngeflek. Kemudian apalagi ada rasa rasa nyeri menjelang haid khas. Dysmenorrhea bahasa kedokterannya. Nah, ini maka flek ini dianggap sebagai darah haid. Paham ya? Haid fleknya ini. Ya, fleknya. Karena bisa jadi permulaan netes, permulaan mau meluruh. Awalnya dulu netes-netes. Kemudian kalau dia keluar ya tidak berdekatan dengan waktu haid, misalnya biasanya haid dia tanggal 5, kemudian ngefleknya tanggal 1. Nah, ini yang ngeflek tanggal 1 nih bukan dianggap darah haid. Paham ya? Ya. Kemudian rincian kedua, flek yang keluar setelah haid. Contohnya dia tadi haid tanggal berapa? 5 sampai 12, 7 hari. Ya. Kemudian setelah 7 hari tanggal 12 bersih. 13, 14 masih ngeflek.
13, 14 masih ngeflek, ya, maka ini dianggap darah haid. Ya, Aisyah mengatakan la ta'jilna hatta taraina qissatal bayda. Jangan buru-buru menyatakan suci sampai kamu melihat qissatal bayda, cairan bening. Qissatal bayda. Karena cara menentukan bersih dari haid ada dua. Cara menentukan bersih dari haid ada dua. Yang pertama dengan cara menempelkan kain atau kapas pada farji, ditempel agak tekan, kemudian dilihat sudah tidak ada lagi, maka ini bersih. Cara pertama sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, ya, diajarkan sama Aisyah. Ada yang nanya sama Nabi, wahai Nabi, bagaimana tahu cara haid? Nah, Nabi SAW bilang ditempel gitu. Tapi bagaimana katanya? Oh ya, subhanallah ditempel. Artinya Nabi SAW malu jelasin. Ya, bagaimana subhanallah ditempel aja itu. Malu. Akhirnya perempuan yang nanya diambil tangannya sama Aisyah, dijelaskan. Nah, begini, ambil kapas, kemudian kamu tempelkan, kemudian kamu lihat kalau dia bersih, bersih. Itu cara pertama menentukan bersih dari haid. Cara kedua adalah munculnya cairan namanya qissatul bayda, cairan yang putih kebeningan, bukan cairan yang kuning. Kalau kuning itu masih haid, katanya Aisyah, la ta'jilna, jangan buru-buru. Cairan putih kebeningan. Dan tetapi tidak semua perempuan punya qissatul bayda. Perhatikan, tidak semua perempuan punya qissatul bayda. Jadi cara paling aman yang pertama tadi, bersih. Nah, kalau dia yang tadi ya masih masih nyambung ya, selesai tanggal 12, kemudian 13, 14 masih ngeflek, maka ini dianggap sebagai flek, itu dianggap sebagai haid. Ya, dianggap sebagai haid masih. Tetapi kalau dia setelah misalnya tadi tanggal 12 berhenti haid ya, tiba-tiba tanggal 17, 16 ya, dia ngeflek, sempat suci dulu ya, misalnya dia 12 berhenti, 13-nya suci bersih pakai caranya Nabi SAW tadi. Kemudian 14, 15-nya flek, ini bukan darah haid. Ya. Ya, karena perkataan sahabiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'dal haidi syai'an. Kami tidak menganggap ini flek-flek ya setelah haid syai'an, kami tidak menganggap dia sebagai darah haid. Ya, jadi paham itu ya rinciannya flek ya. Rinciannya flek seperti itu. Ya, harus dipahami bedanya bagaimana supaya tidak membingungkan ya. Jadi memang banyak pertanyaan tentang flek ini bikin bingung. Ya, kaedahnya demikian ya. Ada juga yang nanya, Ustaz, bagaimana ini saya sudah yakin, saya sudah ini ya bersih, sudah sempat sholat, tiba-tiba keluar lagi fleknya, bagaimana dong gitu ya. Jawabannya Aisyah, la ta'jilnya, jangan buru-buru, makanya ya, jangan buru-buru. Karena ada yang pertanyaan gitu ya, jadi sudah bersih, dia merasa udah bersih, sudah sholat, tiba-tiba keluar ngeflek lagi. Maka jawabannya, kalau masih dalam satu hari itu, la ta'jilna, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Bagaimana dengan sholatnya tadi? Sudah dimaafkan karena ini ijtihadnya dia. Ya, ijtihadnya dia. Ya, enggak apa-apa. Dan kita yakin yang namanya perempuan itu dia punya naluri atau insting yang kuat terkait dengan haidnya. Perempuan itu ya. Perempuan ini punya insting sama naluri yang kuat terkait dengan haidnya, kuat deh. Jadi kalau dia tahu ini kayaknya masih keluar, kayaknya masih mau keluar, dia tahu, diikutin aja ijtihadnya. Ya, dan sebagainya dengan ilmu yang sudah diketahui. Ya, jadi perempuan memang masalah insting dan naluri kuat. Apalagi bau-bau suami mau selingkuh, waduh, udah kuat itu langsung. Wow, seolah-olah jamnya ngomong, kemudian dinding juga ngomong, itu sudah tahu perubahan ya. Jadi suami berkurang 1% dari 99% berkurangnya suami itu, nalurinya istri sudah tahu. Tahu dia dari gaya-gayanya ngomong-ngomongnya, abang udah nggak sayang lagi ya, gitu. Tahu ya. Jadi demikian juga dengan dengan flek-flek tadi ya, harus yakin ya. Bagaimana ini banyak pertanyaan, udah istihad aja, salah ya enggak apa-apa. Ya, dengan ilmu yang sudah ada.